Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Hayati sebagai guru pamung pada hari ini hadir, dan juga Ibu Hera Tarti teman sejawat sebagai Bu Susilawati sebagai observer, sedangkan Ibu Eko sebagai nutulen. Nanti mohon Bu Eko untuk mencatat apa yang telah disampaikan ya. Dan Pak Yohanes sebagai mahasiswa yang mengajar nanti. Pak Yohanes, terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini pada hari ini. Kita akan melakukan pertemuan yang namanya pra-observasi. Saya berharap nanti Pak Yohanes bisa menjawab dan memberi penjelasan kepada kami tentang apa yang telah Pak Ayu lakukan. Baik Pak Yohanes, bagaimana persiapan Bapak untuk mengajar besok di kelasnya Bu Hayati? Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Maibul Fahmi sebagai DPL, kemudian Ibu Hayati sebagai guru pamong, dan Ibu Herawati sebagai teman sejawat, Ibu Eka Wulandari sebagai notulen, dan observernya adalah Ibu Selawati. Jadi terkait tentang bagaimana persiapan saya terkait tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelasnya Bu Hayati. Yang pertama, saya akan mempelajari RPP yang sudah diberikan Bu Hayati. Kemudian dari RPP yang saya pelajari itu, kemudian saya diskusikan sama beliau terkait bagaimana penerapannya ini, diawali dari pembukaan. Jadi kemudian di bagian isi menyatakan tentang tujuan dan proses pembelajaran. Kemudian ada metode yang saya digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian nanti ada penilaian dan refleksi atau tindak lanjut terhadap proses yang akan saya lakukan ketika saya mengajar di kelas tersebut. Oke. Bagaimana perasaan Bapak sekarang untuk mengajar besok? Apakah tenang atau ada rasa gugup? Mungkin bisa dijelaskan? Terkait tentang perasaan, Pak, ya alhamdulillah, karena saya sudah komitmen bahwasanya saya ingin menjadi guru yang profesional. Saya berkomitmen untuk bagaimana saya mempersiapkan diri saya sebagai seorang guru yang bisa mengayomi, membimbing, serta melaksanakan tugas saya dan sebagai seorang pendidik yang baik itu seperti apa. Bahwasanya saya kepingin bisa berbagi sama orang lain, bisa bermanfaat pada orang lain. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Mungkin Ibu Hayati ada yang ingin ditanyakan dulu atau disampaikan dengan Pak Yohanes. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yang saya hormati Pak Yohanes sebagai guru model, dan Pak Mahibul Fahmi sebagai dosen pembimbing lapangan, Ibu Hera Hartati sebagai teman sejawat, dan Ibu Susilawati sebagai observer. Baiklah, pada dasarnya seperti yang saya dengar tadi, bahwa besok Pak Yohanes ini akan mengajar di kelas saya untuk mata pelajaran profesi pendidikan, ya. Di situ ada 3 SKS. Nanti kalau berdasarkan kesiapan Pak Yohanes, saya rasa Pak Yohanes sudah siap, karena dia juga sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, media yang akan digunakan. Terus nanti dalam RPP sudah siap, sudah mencantumkan di situ kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi tinggal besok kita melihat bagaimana penerapan perencanaan pembelajaran ini di dalam kelas. Mudah-mudahan Pak Yohanes tetap semangat dan siap ya untuk mengajar besok di kelas saya. Mungkin itu saja Pak Mahibul Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yohanes, karena besok Pak Yohanes sudah mulai memasuki proses pembelajaran, mulai mengajar di kelas Bu Hayati. Ya, kami berharap Pak Yohanes itu memang membutuhkan siap mental dan segalanya, membuat rencana pembelajaran itu agar mudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Maibul Fahmi sebagai dosen pembimbing PPL pada siang hari ini. Ya, pada dasarnya saya disarankan dengan guru pamong
tadi bahwasanya saya harus menyiapkan segala sesuatunya. Saya sudah menyiapkan RPP-nya, kemudian media model pembelajaran yang saya rancang, kemudian nanti media yang saya gunakan dalam menjelaskan sebuah konsep terkait tentang profesi kependidikan itu. Mungkin itu, Pak. Oh, baik. Jadi saya mencoba membayangkan Pak Yohanes ini memang sudah mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, dan sebagai sesi penutup kami mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Pak atas sarannya dan arahannya. Terima kasih Bu atas arahannya dan bimbingannya terkait tentang apa yang saya lakukan untuk kegiatan besok, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat bisa mendampingi saya untuk menyelesaikan program PPL PPG ini sampai kurang lebih dalam waktu yang sudah telah ditentukan. Terima kasih ya Pak Ibu yang sudah memberikan saran dan masukannya. Alhamdulillah, kayaknya ceria banget hari ini, pagi hari ini ya Pak Ibu? Iya, ceria Pak. Alhamdulillah. Baik ya Pak Ibu, sebelum kita mulai, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu pada proses perkuliahan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu profesionalisme guru di era Merdeka Belajar. Nah, tujuan kita mempelajari pada hari ini adalah diharapkan nanti mampu menganalisis kasus terkait dengan profesional guru dan menghasilkan solusi yang adaptif. Nah, sebelum kita bahas tentang profesionalisme guru di era Merdeka Belajar, kita buat kelompok kecil lah biar kita berdiskusi, karena nanti akan saya berikan kasus-kasus terhadap profesional guru di zaman-zaman sekarang. Oke, silakan Bapak Ibu untuk membuat kelompok kecil, silakan. Diskusi, oke, silakan. Oke, diskusikan. Menurut Bapak Ibu apa kira-kira? Nah, nanti baru kita simpulkan. Oke. Baik, terima kasih. Cukup menarik. Kita kasih apa sih dulu? Baik, luar biasa jawabannya terkait tentang profesional seorang guru, yang pada dasarnya tadi sudah disampaikan bahwasanya seorang guru itu ada 4 kompetensi tadi ya Bapak Ibu, profesional, pedagogi, kepribadian dan sosial. Saya punya kasus ini. Nah, kasusnya adalah seorang guru SMA mendapatkan tuntunan besar untuk menerapkan kurikulum merdeka. Namun, guru tersebut masih terbatas dalam pengetahuan teknologi. Nah, akibatnya yang disampaikan tadi oleh Pak Mahibul Fahmi ya. Nah, proses pembelajaran masih terpusat pada guru, maka akibatnya di sini adalah antusias proses pembelajaran itu masih rendah. Kemudian hasil belajarnya juga masih rendah. Nah, menurut Bapak Ibu nih semuanya, nah bagaimana analisis Anda terhadap kasus tersebut? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa saja aspek profesional guru yang belum terpenuhi? Nah, yang ketiga adalah apa dampaknya bagi pembelajaran siswa? Nah, untuk mendiskusikan saya kasih waktu 15 menit. Silakan. Diskusikan terkait tentang bagaimana Ibu menganalisis terhadap kasus yang ada dalam sebuah permasalahan kasar. Ada kesulitan? Ya, Pak. Enggak ya, oke. Aman besar ini, Apa? Pak. Udah sampai mana nih Bu? Wah ya, uraian kasus secara rinci ya, oke. Menyusun strategi penyelesaian kasus tadi. Oh, banyak, luar biasa ini. Kelompok 2 Bu Eko nih, sampai keterampilan rapat ke-21 ya. Oke. Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 2. Kelompok dua. Ya, oke. Bu Eko silakan. Bu Eko dan teman-temannya, Pak Mahibul dan Bu Hayati silakan. Baik,
apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Kemudian dampak negatif bagi siswa, yang pertama siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran ini otomatis seperti yang sudah dijabarkan di atas. Dapat kita simpulkan pembelajaran pada pagi menjelang siang ini, yang pertama adalah profesional seorang guru yang harus kita miliki, mau tidak mau harus kita miliki adalah 4 kompetensi, yaitu pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Di akhir perkuliahan pada siang hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, berbahagia. Sebagai seorang guru yang profesional, kita berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia ini. Dan saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yohanes dan Bu Hayati, hari ini kita ketemu kembali untuk melaksanakan pasca pengajaran yang telah Pak Yohanes lakukan. Tadi kami sudah mengamati, saya dengan Bu Hayati telah mengamati pembelajaran yang Pak Yohanes lakukan. Memang sudah luar biasa. Kami tadi berbagi pengamatan antara saya dengan Bu Hayati, tetapi saya ingin mendengarkan Pak Yohanes dulu. Coba refleksikan kembali pengajaran yang Bapak lakukan tadi. Baik, terima kasih Pak Mahibul Fahmi yang sudah memberikan waktu pada saya, Ibu Guru Pamong yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan teman jawab Bu Ira dan Bu Eko dan Bu Susi sebagai observer. Dan terima kasih tadi sudah saya lakukan proses pembelajaran. Di mana proses pembelajaran itu saya mulai dari menanyakan kehadiran, di mana siswa itu siap untuk belajar bersama. Kemudian saya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga dengan adanya suasana pembelajaran yang kondusif itulah nanti saya akan melanjutkan pembelajaran, di mana siswa sudah siap dan siswa sudah mempunyai semangat untuk belajar. Maka saya langsung melaksanakan pembelajaran, dimulai dari tujuan pembelajaran. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran, terus mengaitkan masalah-masalah dalam sebuah pembelajaran yang ada dalam mata kuliah Profesi Kependidikan. Nah, di mana saya sebelum masuk pada materi, saya menanyakan dulu mungkin pengalamannya siswa tersebut selama mungkin di SD atau di SMP mereka. Nah, bagaimana pengalaman mereka ketika belajar di SD atau di SMP. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah saya mengkaitkan materi ke profesi kependidikan ini. Nah, setelah saya kaitkan materinya itu, kami memberikan kasus di mana bahwasanya yang pertama itu menyangkut tentang penggunaan IT. Penggunaan IT itu sebenarnya penting gitu kan. Disitulah nanti akan dijelaskan oleh siswa terkait tentang bagaimana kalau seorang guru tidak menggunakan IT. Nah, maka dari itu ada beberapa komentar-komentar dari siswa, itulah nanti saya simpulkan dari kasus yang pertama tadi. Nah, dari itulah nanti siswa timbul kemampuan mereka memahami sebuah masalah, terus bagaimana mengkaitkan masalah itu dengan idealnya. Nah, kemudian dari idealnya itulah mereka berikan solusi-solusi bahwasanya jadi seorang guru yang baik adalah dia akan salah satunya memahami sebuah penggunaan IT. Nah, kemudian ada kasus yang kedua. Nah, kasus kedua ini jika seorang guru memberikan penilaian tidak objektif, bagaimana persepsi dari siswa itu jika itu terjadi pada mereka gitu. Nah, tanggapan-tanggapan siswa juga luar biasa, cukup bagus dan cukup memberikan respon yang sangat luar biasa, karena secara pribadi, secara siswa itu kepinginnya diberikan perlakuan yang adil. Ternyata terjadi beberapa guru memberikan penilaian tidak adil. Nah, inilah yang jadi statement mereka, kemudian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di tengah-tengah pendidikan kita ini, khususnya pada guru. Nah, sehingga dia memberikan solusi atau pemecahan masalah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada di pendidikan Indonesia ini. Nah, kemudian daripada itu
siswa diminta untuk mengulas kembali terhadap kasus-kasus itu, kemudian memberikan arahan. Nah, saya sebagai seorang guru hanya memfasilitasi dari diskusi itu. Jadi dari diskusi yang sudah siswa itu lakukan, kemudian mereka presentasi, dari hasil itulah nanti saya bisa mengambil sebuah penilaian terkait tentang hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok tersebut. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi di awal bahwasanya peran siswa dalam proses pembelajaran itu yang lebih aktif itu seperti apa, kemudian saya sebagai seorang guru hanya memfasilitasi dari hasil diskusi itu arah mencapai ke arah tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dari sinilah nanti kita bisa mencapai pada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, nanti kegiatan mahasiswa itu setelah mereka melakukan diskusi dan lain sebagainya, barulah nanti kita menyimpulkan, setelah menyimpulkan baru adanya refleksi dan tindak lanjutnya. Jadi memberikan ulasan bagaimana sih menurut dia pandangan-pandangan tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini dengan menyusun kalimat-kalimat itu menjadi maksimal satu paragraf yang adanya maksimal 500 kata. Nah itu yang refleksi dan tindak lanjut yang saya berikan, sehingga dari refleksi dan tindak lanjut itulah siswa bisa memberikan respon-respon yang positif terhadap pendidikan yang ada di Indonesia atau negara kita. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik Pak Yohanes, apa yang Pak Yohanes lakukan tadi memang telah sejalan dengan catatan saya yang telah saya catat hari ini. Mungkin Ibu Hayati, apa hal positif yang menonjol dari Pak Yohanes dalam proses pembelajaran? Silakan Bu Hayati. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini berdasarkan pengamatan saya sebagai guru pamong dan melihat sendiri Pak Yohanes melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, saya merasa sangat bagus ya, karena di sini dimulai dari pendahuluan. Di situ Pak Yohanes juga sudah melakukan apersepsi dan juga sudah memberikan motivasi kepada siswa, sehingga siswa dinyatakan siap untuk belajar. Terus dilihat dari kegiatan inti, di situ Pak Yohanes menggunakan diskusi kelompok. Dan di situ ada 2 kasus yang akan dipecahkan bersama. Di sini saya sudah menilai kalau Pak Yohanes itu melakukan proses pembelajaran itu dengan sangat baik, sangat bagus, berdasarkan durasi waktu yang telah sesuai dengan yang ada dalam RPP. Terus juga di sini pembelajarannya juga tidak berfokus kepada guru atau konvensional, tetapi sudah bisa melakukan partisipasi ataupun umpan balik antara siswa dengan guru. Di sini juga Pak Yohanes melakukan pendekatan mendalam, bisa dilihat dari Pak Yohanes itu menghampiri langsung siswa itu per kelompok. Jadi untuk memberikan motivasi dan menanyakan bagaimana sampai di mana diskusinya. Sampailah di kegiatan penutup Pak Yohanes melakukan refleksi ataupun umpan balik. Saya rasa pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Yohanes ini sudah sangat baik, dan saya sudah dikatakan bisa menjadi guru profesional ya, guru yang luar biasa. Jadi pesan saya jangan takut melakukan kesalahan, karena itu merupakan proses pembelajaran ya, yang mudah-mudahan untuk kedepannya bisa menjadi lebih bagus lagi atau lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Bapak dosen pembimbing lapangan. Baik Bu Hayati, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bu Hayati tadi. Kita lihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Yohanes tadi. Di depan kelas kita takut mengacungi jempol keberhasilan Alhamdulillah. Ya, Terima kasih Pak Bu. Luar biasa sekali yang dilakukan. Sekali lagi ya, selamat Pak Yohanes. Ini adalah langkah awal yang hebat yang telah Bapak lakukan untuk masukan kami minggu depan, artisan minggu depan, bagaimana jika kita mengedepankan tujuan baru ya, untuk mencoba menerapkan teknik yang lebih lebih terukur, lebih baik atau lebih cocok pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih Pak Yohanes. Demikian mungkin kita cukuplah pertemuan kita hari ini. Semoga kita bertemu untuk minggu depan.
Mungkin kalau yang lain dari teman sejawat ada komentar, saya silakan Ibu Hera Hartati. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak GPL, kemudian guru, model, dan juga guru pamong, dan juga observer pada kegiatan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Yohanes tadi. Baik, saya sebagai teman sejawat yang menjadi siswa atau mahasiswa pada proses pembelajaran Pak Yo tadi, ya, saya sangat mengapresiasi cara Pak Yohanes memfasilitasi diskusi kelompok yang sangat aktif. Namun mungkin bisa ditambah waktunya seperti itu. Nah, kemudian pendekatan yang Bapak gunakan dalam mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari sudah sangat efektif seperti itu untuk membantu siswa memahami materi ke depannya. Nah, mungkin saran saya lebih pada penggunaan teknologi interaktif gitu untuk menambah variasi kegiatan pembelajaran. Karena pada proses pembelajaran kemarin Pak Yo hanya menggunakan InFocus pada saat proses pembelajaran. Akan lebih baik kalau ada video interaktif menampilkan proses pembelajaran guru seperti ini, terus membrainstorming siswa bagaimana menurut kalian dengan video yang dilihat tadi seperti itu. Nah, itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima Sedikit kasih. Pak, Ya, ini saya menanggapi dari Bu Hera tadi. Ya, saya pada dasarnya terima kasih atas sarannya, di mana tadi dengan adanya tayangan video tadi siswa lebih terfokus, kemudian dari tayangan itu bisa mencari sebuah apa sih sebenarnya masalahnya gitu tanpa kita memberikan sebuah pertanyaan gitu ya. Saya terima kasih masukannya Bu Hera. Iya, baik. Saya persilakan mungkin dari Ibu Susilawati sebagai observer ada Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin sedikit masukan dari saya sebagai observer. Di sini melalui catatan saya bahwasanya Pak Yohanes sudah mengajar lebih berpusat kepada siswa juga. Kemudian kelebihan dan kekurangan nanti mohon diperbaiki. Pak Yohanes sudah ada catatan khusus dengan saya. Kemudian yang perlu diperbaiki sedikit yaitu penggunaan media serta disertai dengan contoh-contoh konkret dalam kehidupan nyata itu saja. Kemudian yang sesuai dengan RPP yang sudah Bapak buat seperti itu. Mengapresiasi bahwasanya proses pembelajaran yang dilakukan Pak Yohanes sudah cukup baik seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yohanes, lagi selamat kepada Pak Yohanes. Ini adalah langkah awal yang hebat untuk menyarankan seperti yang disarankan oleh teman sejawat Hera Hartati tadi. Itu bisa Pak Yohanes itu menggunakan media pembelajaran ya yang lebih daripada pembelajaran sebelumnya. Gimana Pak Yohanes bisa? Insya Allah nanti untuk kedepannya akan saya coba untuk perbaiki Pak dari hasil saran-saran tadi. Terima kasih atas saran dan masukannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa memperbaiki berdasarkan saran tersebut. Terima kasih. Sama-sama Pak Yohanes. Jadi kami hanya mengingatkan bahwa proses ini adalah siklus. Belajar, coba, refleksi, lalu coba lagi dengan lebih baik. Kita di sini. Oke, terima kasih Pak.